selamat datang di video pembelajaran akuntansi. Pembuatan video ini merupakan anjuran dari tugas mata kuliah akuntansi. Yuk, kita lanjut. Berikut merupakan pengertian dari akuntansi itu sendiri. Secara sederhana, akuntansi dapat diartikan sebagai bahasa bisnis yang menyediakan informasi keuangan yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Pihak itu sendiri terdiri atas dua, pihak internal dan eksternal. Pihak internal bisa berupa pemilik perusahaan, manajer atau pimpinan perusahaan. Sedangkan pihak eksternal yaitu investor, pemerintah atau pajak, bank atau kreditur, supplier, customer atau masyarakat. Selanjutnya saya akan memaparkan video materi akuntansi. Halo semuanya, kalau kalian mengambil jurusan manajemen pemasaran, dan kalian melihat akuntansi muncul di jadwal kalian, jangan panik. Aku tahu kata akuntansi mungkin terdengar sedikit menakutkan, tapi percayalah, setelah kalian memahami dasarnya, sebenarnya cukup logis. Mari kita bedah semuanya, dengan mudah dan sederhana. Pertama, kita punya siklus akuntansi. Bayangkan ini sebagai perjalanan langkah demi langkah yang dilalui setiap transaksi. Semuanya dimulai dengan mengidentifikasi transaksi kalian, yang pada dasarnya adalah setiap aktivitas yang mengubah aset, kewajiban, atau ekuitas perusahaan. Disinilah kalian akan menyimpan kwitansi, faktur, atau bukti apapun bahwa sesuatu telah terjadi. Selanjutnya, kalian mencatat transaksi itu dalam sesuatu yang disebut jurnal. Anggap saja ini sebagai buku harian akuntansi kalian. Dari sana, kalian mentransfer entry-entry itu ke buku besar, yang membantu mengatur semuanya berdasarkan akun, seperti kas, persediaan, atau penjualan. Setelah itu, kalian akan membuat neraca saldo. Ini hanyalah ringkasan untuk memastikan angka-angka kalian cocok sebelum melangkah maju. Tapi kita belum selesai. Ada jurnal penyesuaian untuk hal-hal seperti biaya yang telah kalian keluarkan tetapi belum dibayar, atau pendapatan yang telah kalian peroleh tetapi belum diterima. Setelah kalian melakukan penyesuaian itu, tibalah saat yang penting, laporan keuangan. Ini adalah laporan resmi yang menunjukkan berapa banyak uang yang dihasilkan, dibelanjakan, dan disimpan oleh bisnis. Dan sebelum kalian selesai, ada jurnal penutup untuk mengakhiri periode, lalu neraca saldo setelah penutupan, hanya untuk memastikan semuanya beres. Nah, apa yang termasuk transaksi? Apapun yang memengaruhi aset, utang, atau ekuitas pemilik perusahaan. Dan semua itu dirangkum oleh persamaan dasar akuntansi, aset + kewajiban plus ekuitas. Ini adalah dasar dari segala sesuatu dalam akuntansi. Mari kita bicara aset. Ini dibagi menjadi 3 jenis. Aset lancar seperti kas, piutang, persediaan, barang yang akan kalian gunakan atau ubah menjadi kas dalam waktu 1 tahun. Lalu ada aset tetap, seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan mesin. Ini bertahan untuk jangka panjang. Dan terakhir, aset tidak berwujud. Pikirkan paten, hak cipta, dan merek dagang. Kewajiban adalah apa yang harus dibayar perusahaan. Kewajiban jangka pendek termasuk hal-hal seperti utang usaha, pajak, gaji, dan utang wesel. Kewajiban jangka panjang mencakup hal-hal seperti obligasi, pinjaman bank, dan hipotek. Lalu kita punya ekuitas. Apa yang tersisa untuk pemilik setelah utang dibayar? Itu adalah modal pemilik, penarikan atau prive, modal saham, dan laba ditahan. Ekuitas naik dengan keuntungan dan turun dengan biaya atau penarikan. Pendapatan dibagi menjadi pendapatan operasional, seperti penjualan, jasa, dan sewa, dan pendapatan non-operasional, seperti dividen, klaim asuransi, atau bunga. Beban adalah biaya operasional bisnis, mulai dari gaji dan sewa hingga utilitas dan pemasaran. Ada juga beban non-operasional, seperti bunga, pajak, atau kerugian penjualan. Dan begitulah. Itu adalah kursus kilat kalian tentang dasar-dasar akuntansi untuk mahasiswa manajemen pemasaran. Di video berikutnya, aku akan memandu kalian tentang di mana semua akun ini berada di neraca normal. Tetaplah di sini. Ini akan semakin mudah dari sini. Baik, di sini saya akan menjelaskan saldo normal pada akuntansi. Nah, teman-teman harus ingat rumus dasar persamaan akuntansi itu harta sama dengan hutang plus modal. Nah, apapun yang mempengaruhi modal, dia biasanya letaknya di debit, yang mempengaruhinya jika modal berkurang. Tapi jika modal bertambah, dia biasanya di kredit. Nah, harta itu di debit. Sedangkan hutang plus modal itu ada di sebelah kredit. Jadi,
karena harta di debit, hutang dan modal di kredit, jadi kita bisa tulis nih saldo normalnya. Harta sama dengan ini plus, ini minus. Bertambah di tadi apa? Di debit. Berkurang di berarti lawannya di kredit. Nah, hutang bertambah di sini di kredit dan berkurangnya di debit. Terus modal bertambahnya tentu saja di kredit dan berkurangnya di debit. Nah, yang mempengaruhi modal tadi sudah saya sebutkan di video. Yang mempengaruhi modal itu ada apa aja? Pendapatan, beban, prive, seperti itu. Nah, kita mulai dari pendapatan dulu. Pendapatan, yang namanya pendapatan, dia akan bertambah di kredit. Kenapa? Karena dia menambah modal. Dan apabila yang berlawanan dengan modal, yang mengurangi modal, dia itu bertambah di debit. Contohnya yang mengurangi modal apa? Itu prive tentu saja dia bertambah di debit, berkurang di kredit. Terus beban itu bertambah di debit, berkurang di kredit, seperti itu. Nah, ada tambahan lagi yaitu piutang. Piutang itu karena dia sama seperti prive dan beban, jika ada piutang mempengaruhi modal, maka dia bertambah di debit, berkurang di kredit. Begitu. Sekian materi video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.